Terima kasih ya Mbak Asmi. Panggilannya Asmiati ya? Asmi, ya, Asmi ya? akrabnya disapa Asmi. Asmi. Makasih ya Mbak Asmi sudah hadir di studio ya sore Sama-sama. hari ini. Dan ya smart listener untuk hari ini tentu kita akan ngobrol ya bersama dengan tamu spesial saya sore hari ini seorang pelaku usaha UMKM di bidang kuliner ya. Tentu kita akan ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan gimana sih motivasinya sehingga itu bisa dari karyawan katanya ya, dari karyawan terus beralih langsung untuk menjadi seorang uh, yang fokus di bidang kuliner ya. Oke. Mbak Asmi, ini kalau saya lihat nih ya untuk tampilannya wow, keren banget ini untuk usaha Terima kebab kasih. Nusantara daging dan pisang ya. Tapi sebelum kita masuk nih untuk lebih banyak lagi ngobrol terkait usaha yang sudah dirintis Mbak Asmi, saya pengen tahu dulu dong gimana sih ceritanya awal mulanya nih sampai banting setir ya dari Penting restoran. iya dari karyawan terus ke usaha kuliner. Oke, Oke. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmi. Jadi, awal mula saya buat kebab Nusantara daging dan pisang ini dukungan dari suami. Sebelumnya itu saya kan kerja di salah satu perusahaan Iya. kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Iya, Wah, 13 ini tahun udah lama lama ya. juga gitu ya. Iya, terus saya ini beralih jadi ibu rumah tangga. Sepertinya jadi ibu rumah tangga itu tidak gampang. Iya, benar benar benar. Iya, yang awalnya saya bekerja lama bertahun-tahun, yang setiap bulannya kita notabene biasa gajian ya kan. Mm-mm. Saya berpikir bagaimana saya tetap bisa punya penghasilan meskipun cuman di rumah. Jadi sembari saya bincang-bincang sama suami, keluarlah ide dari keluar ide buat ini kebab Nusantara. Iya. Oke, Mbak Asmi tadi sempat informasikan ya bahwa ini udah lama juga ya, jadi karyawan kurang lebih 13 tahun ya. Nah, biasanya kan kalau kita sebagai karyawan itu kan kalau tiap bulan kan pasti kita ngerasa gitu ya bilang, oh ih saya punya ada yang saya nantikan tiap bulannya. Tapi kalau semuanya dari Mbak Asmi sendiri nih untuk bisa ngubah mindset gitu ya. Wah, kayaknya saya harus ada sesuatu yang berbeda gitu ya daripada saya menjadi seorang karyawan. Itu gimana Mbak Asmi untuk bisa langsung em, apa ya untuk merubah mindsetnya untuk bisa menjadi seorang eh, pengusaha gitu di bidang kuliner. Ya. Jadi sebenarnya tidak gampang Kak. Iya. Beralih seperti itu tidak gampang, tapi di satu sisi saya ingat ada anak yang harus diantar jemput. Jadi banyak yang bilang masa tumbuh kembang anak itu tidak bisa diulang. Jadi kenapa tidak untuk saya mencoba mengurusnya sendiri di rumah sembari saya mencoba juga iseng-iseng buka usaha ini, dan alhamdulillah sudah berjalan sudah hampir 2 tahun ya untuk saat ini. Oke, berarti itu dimulai dari bulan Februari ya? Iya, bulan Februari, tanggal Itu 11 tanggal Februari. 11 Februari berartinya udah hampir 2 tahun gitu Ya, ya. kurang Uh, lebih. kurang lebih ya. Nah, untuk untuk mempunyai pikiran untuk sebagai seorang pengusaha gitu kan, usaha di bidang kuliner gitu kan, itu nggak mudah ya. Kalau Mbak Asmi sendiri uh, untuk usaha yang satu ini ataupun profesi yang satu ini, Mbak Asmi ini memang agak familiar tidak? Adakah keluarga yang memang mempunyai usaha seperti ini atau gimana, Mbak Asmi? Untuk kebab ini nggak ada. Nggak ada ya. Iya, jadi betul-betul support full dari keluarga yang dimana awalnya itu kalau kita libur ya kan Sabtu Minggu kita ke mall, Iya. kita tuh hobi sekali beli kebab, hobi sekali. Jadi setiap ke mall pulang pasti beli kebab. Seperti itu setiap hari ini Weekend libur, ya, setiap setiap weekend. weekend. Jadi pas resign
ini sambil searching-searching bahan-bahan apa yang dipakai di kebab itu, yang bagusnya itu seperti apa. Nah, dari situ saya bermula untuk beli-beli perintilannya ya satu-satu, terus saya coba buat-buat, kasih keluarga testernya, coba-coba enak nggak? Rata-rata bilang enak ya. Sudah dari situ saya sudah mulai buka. Mulai buka ya. Oke. Jadi begitu ya. Pertama ini memang profesi ini mau tidak mau memang harus dijalankan gitu Iya. ya. Harus jalankan gitu ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya itu bisa apa? Itu bisa jalan gitu ya. Tapi sebelumnya memang awalnya itu harus ini ya, harus beli satu-satu dulu ya, bahannya harus nyobain dulu gitu ya. Iya. Itu berapa berapa lama sih untuk coba lagi terus Iya. bikin lagi? Heeh. Uji coba itu sampai sebulan, Kak. Karena ini kan saya kadang ganti-ganti merek untuk coba mana yang masuk, mana yang enak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, kurang lebih sebulan. Sebulanan ya. Mm-mm. Kalau semuanya udah nyoba terus apa gagal terus coba lagi, apa yang bisa di apa yang bisa dievaluasi dari pembuatan usaha yang satu ini, Mbak Asmi? Oh iya, itu sih ini awalnya itu Kak toh saya bikin 10, terus saya bagi-bagi ke keluarga, minta ininya masukannya, enak enggak, apanya yang kurang. Alhamdulillah rata-rata semuanya bilang oke. Dari situ saya enggak pakai lama sih. Begitu mereka rata-rata bilang oke, saya langsung buat ya. jalan. Tapi kalau semuanya ini kan Mbak Asmi pada satu weekend itu kan biasanya tes tes rasa dulu gitu ya, bandingin dengan yang pernah dibeli gitu kan. Kalau semua yang pernah beli itu, yang pernah dibeli untuk kebab ini itu gimana untuk rasanya, apa yang kurang? Oh iya, ini juga yang menarik pertanyaannya ya Kak. Terima kasih. Jadi saya ini mempelajari dari kebab-kebab yang biasanya saya beli itu. Jadi di kebab Nusantara ini ukurannya lebih jumbo Kak. Isiannya itu lebih padat, full. Jadi biasanya itu kebab pada umumnya itu kayak apa ya, kosong. Kosong. Ada sih isinya tapi cuman berapa Begitu begitu, saja. tidak terlalu Asal, puas. asal Asal, kondisinya. jadi di sini saya betul-betul bikin yang beda daripada biasanya, dan alhamdulillah peminatnya semakin hari semakin berkembang. Banyak yang Mm-mm. suka gitu ya. Iya. Tapi kalau semuanya untuk daging sebenarnya ini kan isiannya daging gitu kan. Nah itu apa sih biasanya mereka memang daging yang memang full daging atau mereka nambahin apa begitu agar agar terlihat penuh gitu? Eh, Asli. Tetap ada sayuran seperti kebab pada umumnya Kak, ada buah-buah timunnya, bombaynya, tapi di sini dagingnya itu memang lebih banyak Kak daripada kebab pada umumnya. Mm-mm. Jadi itu ya, jadi nggak asal bikin, nggak asal Iya, buat ya. iya, Jadi memang betul. untuk dagingnya itu pure ya. Biasanya kan orang nambahin apa gitu kan. Jadi sepertinya kelihatan full. Iya, Tatonya pada saat dimakan, waduh, iya. tidak Jadi seperti yang iya. dibayangkan ya. Dan kita di sini Hmm, pilihnya dagingnya yang premium. yang Jadi premium ya. rasanya juga lebih enak. Mhm. Oke, Mbak Asmi tadi seperti diinformasikan juga ya. Jadi memang awalnya akhirnya berani untuk mencoba untuk usaha ini. Kemudian tadi ya pada saat tas ya dicobain nih sama keluarga. Serta merta kan semuanya keluarganya bilang wah enak nih. Kenapa nggak langsung coba saja buat sendiri? Tapi terus dibuat tapi gagal lagi, coba lagi ya. Nah itu gimana untuk apa sih selain untuk pembuatan resepnya ya yang dicoba-coba terus, apalagi Mbak Mbak Asmi yang ini juga bisa menjadi pembelajaran nih untuk Mbak Asmi. Sosial media Kak. Jadi selain saya bagi ke keluarga, saya pun minta ini saran-saran dari
teman-teman sosial media saya post usaha apa sih yang bagus. Terus setelah itu saya mau coba kebab varian apa sih yang paling rekomen. Alhamdulillah iya, alhamdulillah banyak yang DM yang saranin dan saya lakukan itu. Awalnya yang tererror itu saya beli produk A untuk isian bahan saya tidak cocok, ganti lagi seperti pokoknya coba terus sampai ada yang cocok dan alhamdulillah sekarang sudah oke, sudah paten. Berarti waduh ini diganti lagi buat lagi, ganti lagi buat lagi gitu ya. Tapi pada saat pas buka gitu ya, buka itu gimana? Apakah memang langsung banyak yang gimana untuk prosesnya sendiri sampai bisa dikenal untuk produk ini, usaha ini? Awal buka ini ya kan namanya usaha baru, harus jatuh bangun ya kan, bukan kayak gimana-gimana. Saya kan jalani saja dulu apapun resikonya, itu namanya pebisnis ya kan. Saya tetap buka meskipun tidak ada yang beli. Awal-awal ada yang beli 1, 2, besok kita buka lagi tidak ada yang beli, enggak apa-apa. Pokoknya saya buka saja terus Kak. Saya jalani saja terus karena ada yang bilang kalau kita punya usaha itu kita harus konsisten. Jangan sampai besok buka, besok nggak buka iya, gitu ya. Konsisten itu ini ya nomor nomor satu. Nomor satu ya. Terus mentalnya juga harus kuat dalam menjalani suatu usaha gitu. Supaya kalau kita dengar dari tentang mana-mana yang kiri kanan yang bisa bikin kita down itu kita ini tetap bisa berdiri. Oke. Jadi kalau semuanya ada yang bisik kiri kanan gini udah jalan aja ya. Acukan saja ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya sebentar ya Mbak Asmi ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan seperti listener untuk Anda nih yang mau nanya-nanya juga nih untuk tamu spesial saya saat ini sudah kita ajak berbincang dan topik yang kita bahas hari ini ya memulai bisnis dari rumah ya. Ini wow, tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Asmi, tentu ini tidak mudah ya untuk dari zona nyaman terus menantang diri sendiri nih ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat dan sebagai untuk ada yang juga mau gabung ya silakan untuk pertanyaan di WhatsApp di 0811461011 untuk live chatnya channel YouTube Smart FM Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi. Bersama dengan Mbak Asmi di sini ya, owner dari Kebab Nusantara ya, tapi kita mau ngulik lagi nih ya, kayaknya ada yang penasaran juga nih, mau nanya-nanya juga perjalanan karir dari Mbak Asmi ini kok bisa ya sampai memilih untuk usaha kebab ini, itu bisa diceritain dulu nggak sih Mbak Asmi? Tadi katanya dari seorang karyawan gitu ya, terus memilih untuk bagaimana. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi awalnya itu kan saya bekerja, terus saya memutuskan untuk resign dari salah satu perusahaan selama 13 tahun saya mengabdi. Terus ini saya jadi berumah tangga kan. Bagaimana saya berpikir bagaimana caranya supaya saya tetap bisa dapat passive income, penghasilan. Karena enak itu Kak, kalau kita perempuan terus mungkin beli apa-apa nggak harus terus meminta sama suami. Ini tuh kalau kita mau beli ini beli itu tinggal langsung bayar. Enak sekali itu. Iya, jadi dari situ saya juga kan hobi makan kebab. Kalau ini biasa pulang dari mall atau di jalan mana lewat penjual kebab pasti singgah Kak beli. Dari situ saya inisiatif beli, tanya sama suami bagaimana kalau saya bikin usaha ini, dia dukung, dia support dan itu bagus ini lidahnya untuk icip rasa. Jadi memang saya selalu minta komentar rasa sama beliau. Sudah dia dukung. Saya beli perintilannya satu-satu, burner kebabnya, alat-alatnya, pisaunya, pokoknya semua peralatannya. Terus saya searching apa bahan bakunya yang bagus, yang cocok, yang biar anak-anak suka karena kan ada itu bahan yang tidak semuanya familiar di lidahnya orang tuh Kak. Saya coba bikin, saya bagi ke keluarga. Terus alhamdulillah
pada bilang oke, enak, saya pasarkan Mi. Memang awalnya itu usaha kita enggak bisa langsung kayak usaha yang di luar sana yang langsung besar, langsung diserbu sama banyak orang. Kita harus bertahap. Kita enggak bisa langsung bilang enggak mau buka menjual deh karena enggak terlalu laku, enggak bisa ki pangsang mindset begitu. Pokoknya jalani saja, terus harus ki tekun, harus ki fokus apa yang kita kerjakan, insya Allah akan berbuah manis di suatu saat nanti. Mbak Asmi tadi bilang langsung terpikir untuk usaha kuliner tapi sebenarnya memang ada usaha sebelumnya ini sebelum usaha kuliner yang kita pilih. Kalau usaha sebelumnya tidak ada. Kalau suami ada. Kalau untuk saya pribadi tidak ada. Jadi saya buka usaha kebab Nusantara ini iseng Kak, modal iseng. Jadi tidak ada atau iseng. Iya. Iseng betul untuk mengisi kegiatan bagaimana caranya supaya meskipun saya di rumah sambil urus anak penghasilan tetap masuk. Karena kebayang kan kalau kita jadi karyawan begitu toh, kalau jam 9 sampai jam berapa? Jam 5 sore itu kan kita sibuk begitu kan. Betul. Terus tinggal di rumah. Iya. Gimana perasaannya, Dik? Ya, itu ada enaknya, ada enggak enaknya Kak. Masing-masing suatu usaha pasti ada ininya plus minusnya, apalagi kayak saya tuh Kak dari karyawan terus tiba-tiba jadi berumah tangga. Ya harus Kak tetap berpikir bagaimana caranya supaya rekeningku itu enggak kosong. Karena biasanya toh Mbak ini ada juga kalau kita mau mulai usaha itu kan banyak yang bilang pikir-pikir dulu nanti rugi kok apa itu kayak mulai dari modalnya banyak hal yang kita harus pikir toh. Kalau kita gimana? Kalau Mbak Asmi gimana? Nah itu tadi yang saya bilang Kak, semua alhamdulillah disupport sama suami. Jadi tidak pakai lama, saya beli perintilannya satu-satu, terus suami tuh support sekali. Kita langsung ke percetakan, terus ke tukang desain, suruh buatkan logo, terus suruh buatkan banner semua yang mendukung untuk bisa cepat-cepat jadi ini usaha. Jadi itu alhamdulillah kurang lebih selama 1 bulan sudah siap semua. Udah siap, ya. Sembari sambil saya ini cari peralatan, bahan, saya daftarkan juga kayak di Gojek, Grab gitu supaya orang gampang untuk pesan. Oke, kemudian untuk itu ya jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi yang support itu dari suami. Iya. Tadi kita sempat juga bilang ada bisikan kiri kanan yang kayaknya yang bisa menjatuhkan begitu yang melemahkan kita. Kayak gimana itu Mbak Asmi? Masukan yang yang kayak gimana itunya gosip-gosipnya? Yang jangan sampai di ini ya. Itu begitu biasa orang dekat Kak yang seperti itu. Dia bilang untuk apa kok lagi bikin usaha? Sudah kerja suamimu, sudah ada Mila, maksudnya sudah bisa tercukupi untuk kebutuhan hari-hari. Tapi untuk saya pribadi yang memang sebelum saya menikah sudah jiwa pekerja ya Kak. Saya sudah bekerja memang kayak aneh begitu. Lain-lain kalau tidak ada uang, tidak ada pegangan tersendiri begitu. Jadi kepuasan tersendiri kalau kita punya penghasilan sendiri. Itu. Kayaknya enggak enak ya kalau suami minta dulu uang. Iya. Beji kalau minta langsung ini, tapi kalau drama dulu jangan. Ada kayak yang seperti itu. Yang drama dulu. Ya seperti itu ya. Jadi memang ini ya salah satu dorongan motivasi yang membuat Mbak Asmi untuk mau merintis usaha sendiri ya. Oke. Jadi itu ya perjuangan di awalnya seperti itu. Jadi ada bisik-bisik tetangga juga yang melemahkan tapi go on ya. GP jalan terus ya. Jalan terus ya. Oke. Itu kan biasa kalau kita usaha juga kan 1 bulan jalan terus hari berikutnya tutup lagi. Pernah terpikir begitu atau bagaimana Mbak Asmi? Awal-awal sempat seperti itu Kak. Karena mungkin masih bingung mau apa ini usaha. Iya. Jadi awal-awalnya itu saya tutup juga bagaimana? Tapi ada nih bahan-bahannya, barang ini peralatannya juga. Nanggung betul-betul.
Kalau itu Mika yang awal-awal kan masih kurang pembeli toh, jadi keluar Kak dulu deh, healing Kak dulu, kasih enak perasaanku bagaimana. Sembari seperti itu lama-lama saya buka mie terus, Siapa alhamdulillah. yang buat ini lagi kembali lagi percaya dirinya bilang, saya harus jalankan lagi ini usaha. Ayah, Teman-teman kah atau bagaimana? Ada coachnya iya. atau gimana? Suami jika bilang kalau mau ini bagus ini tak usaha tak harus selalu konsisten untuk selalu buka gitu. Akhirnya bisa ya berjalan seperti sekarang ya. Mm-mm. Oke, Mbak Asmi tadi jadi memang prosesnya cukup panjang juga ya, perlu ketekunan, keuletan juga ya untuk bisa menjalankan usaha ini. Kemudian ini kan tidak mudah ya untuk bisa langsung dikenal gitu kan, prosesnya juga cukup lama. Nah, selain peralatan ya, tadi seperti diinformasikan bahwa memang Mbak Asmi sendiri untuk peralatannya itu disiapkan satu, itu di apa ya, dicicil istilahnya ya satu persatu gitu kan. Kemudian untuk bahan bakunya sendiri itu gimana Mbak Asmi? Untuk bahan bakunya saya searching toh Kak. Saya cari-cari apa bahan-bahan yang bagus untuk kebab ini supaya kebab Nusantara ini rasanya itu beda dari kebab pada umumnya. Terus sayur-sayurannya yang mungkin kebanyakan pakai selada, kita itu pakai lettuce. Kita pakai selada kalau memang betul-betul darurat sudah tidak ada lettuce sama sekali. Apa Seperti itu. kira-kira kalau semuanya dari selada sama lettuce itu? Beda Ya, Kak, beda sekali. Jadi selain harganya memang lebih mahal itu lettuce, dia itu kalau dibakar tetap kayak crunchy. segar dia. Tetap segar. Beda kalau ini selada. Selada itu sesegar apapun kalau dia sudah kena panas, dia langsung layu gitu, langsung berubah warna. Tapi sebenarnya itu sayurnya segar. Kita pakai kalau darurat memang sudah tidak ada lettuce itu di mana-mana. Itu ya untuk bahan isiannya. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya gimana Mbak Asmi? Cukup gampang kah, cukup mudah kah didapat atau gimana? Masya Allah. Untuk dagingnya kita itu ini dari pengiriman dari Jawa. Awalnya itu saya pesan cuma 1 bal, 2 bal. Itu untuk berapa lama, buang lagi kalau sisa. Dan alhamdulillah untuk sekarang saya tuh langsung pesan kayak 15 bal. Itu 1 bal itu kan 2 kilo. Jadi langsung itu hitungannya 30 kilo gitu. Memang untuk pemesanannya ini bukan di Makassar gitu ya? Iya. Di luar langsung ya? Dari Jawa. Dari Jawa ya. Itu ada peningkatan gak sih dari sampai berapa sekarang untuk pemesanannya? Iya. Untuk dagingnya? Langsung sekarang sudah 15 bal. 15 bal. Berarti untuk bisa buat berapa banyak itu itunya kebabnya? Masya Allah lumayan ya. Tapi proses ya. Iya. Nggak langsung dibuat itu hari juga kan. Enggak, Tapi besok itu masih bisa digunakan iya, ya. Stoknya juga ini Kak cepat habis. Jadi memang kita bahan bakunya itu harus selalu ready. Gitu. Okay. Kulitnya pun seperti itu. Kan kulitnya banyak, gimana? Kulitnya kan banyak pada umumnya yang ini di toko-toko frozen yang kan kita pakai kulit yang termasuk premium, jadi lembut. Ya, itu kulitnya dari Mbak Asmi sendiri yang buat atau gimana Mbak Asmi? Dari Jawa juga. Dari Jawa juga ya. Oke. Jadi itu ya. Wah, jadi tahu ya. Wah, ini bocoran dari Mbak Asmi ya. Tapi kalau semuanya tadi ya, kalau semuanya untuk pembuatan kebab ini kan itu bisa kita lihat juga ya kalau di sosial media juga itu banyak gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa beda tangan beda rasa katanya. Betul. Ya. Apakah ada yang ditambahin lagi? Rahasia dong. Masya Allah. Gimana? Ada ya? Ada ya. Iya. Tapi rahasia dapur ya. Rahasia dapur katanya. Oke. Jadi untuk bahannya ini ada yang mudah didapat ya. Memang dari Makassar juga ada, kemudian ada juga yang dari luar. Dari luar ya. Oke. Nah, itu ya. Dan untuk yang ini ya, untuk yang mengajarkan untuk pembuatan kebab ini gimana? Ada gurunya atau gimana, Mbak?
Ada coachingnya? Awalnya Ya. saya otodidak sih Kak. Otodidak. Belajar terus belajar otodidak. Sendiri aja, belajar sendiri. Iya, sendiri. Kirain pernah kursus masak gitu ya atau gimana? Saya Kak sebenarnya enggak suka masak. Oh begitu. Iya. Itu saya lihat-lihat di YouTube, terus kalau saya order kan di tempat lain saya biasa lihat seperti ini. Cuman yang membedakan tinggal bahan saja. Tinggal bahan ya. Sama pelayanan. Oh pelayanan. Iya, Kenapa? Kalau semuanya untuk pelayanan gimana nih? Yang konvensional atau yang online atau gimana nih untuk pelayanan untuk rata sih usaha Kak. ya? Rata saya tuh tidak membeda-bedakan. Kalaupun ada online biasanya kan di toko-toko lain kita ndak ini ya Kak. Biasa itu Grabnya di luar, di motornya di duduk. Kalau saya suruh masuk, ada saya sediakan gula-gula, air minum, pokoknya dikasih ini juga di servis juga ya, di servis juga kasih pelayanan gitu. Biar nyaman itu Grab, karena biar bagaimana kan berkat dia, perantara dari dia, ini kita punya orderan bisa sampai ke tangan customer ya. Oke, jadi itu prosesnya ya, proses untuk Grabnya juga, drivernya itu tetap diberikan untuk service juga ya. Iya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, untuk Anda lagi nih yang mau gabung, yang mau nanya-nanya, silakan ya untuk WhatsApp di 0811 4610 11, untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Oke, dan kita masih menantikan Anda yang mau nanya ya, untuk inspirasi dari Mbak Asmi nih untuk memulai usaha di bidang kuliner ya, itu seperti apa sih? Silakan ya untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ya udah untuk untuk bahan bakunya ya, kemudian untuk peralatannya sendiri tuh kayak gimana. Ternyata pada saat banting setir ya untuk usaha di bidang kuliner, ternyata ada juga ya keinginan yang belum terpenuhi gitu dari sang suami. Apa itu Mbak Asmi? Iya. Jadi saya jalankan usaha kebab Nusantara ini, saya juga disupport ikut pelatihan tata rias. Jadi kemarin alhamdulillah sudah selesai uji kompetensi sekolah tata rias selama 1 bulan lebih. Terus diikutkan lagi kursus make up. Jadi alhamdulillah sekarang sudah jalan juga. Karena suami ini awalnya suka lihat saya rias-rias keluarga, dia bilang, "Ih bagus cara tak makeup, kenapa enggak ini? Kenapa kita enggak jalankan seperti orang-orang? Kan kita bisa, daripada kita lupa nanti skill tak." Bilang, "Oh ya." Dia fasilitasi. Saya beli peralatan kosmetiknya satu-satu. Alhamdulillah sudah jalan juga, ya. Jadi jalannya bersamaan. Jadi wow, ini multi talent berartinya ya. Bisa makeup juga ya, jadi mua. Artinya juga bisa di kulineran juga ya. Waduh. Oke. Tapi kalau semuanya disuruh milih, yang mana yang lebih berat mana nih, untuk yang untuk makeup atau yang ini kuliner? Kalau disuruh milih, saya tidak bisa memilih. Iya, karena pada prinsipnya kalau kita bisa jalani dua dengan konsisten, kenapa tidak? Dan masing-masing ada kelebihannya Kak, karena mungkin bidangnya juga berbeda ya. Satu bidang jasa, satu bidang kuliner, yang dimana masing-masing itu ada kelasnya, ada ininya, pasarnya gitu. Gitu. Pasti kalau semuanya perempuan-perempuan yang di luar sana nih pasti juga pengen dong seperti Mbak Asmi ini bisa bisa menekuni yang bisa merias ya, kemudian bisa juga menekuni untuk usaha kulineran. Nah itu gimana sih untuk bisa sesemangat untuk terus belajar gitu ya Mbak Asmi ya? Apa yang memotivasi Mbak Asmi untuk bisa menekuni dua profesi ini, Mbak? Ini pembelajaran juga nih untuk yang perempuan-perempuan ya. Itu sebenarnya enggak gampang, tapi semua itu dari diri kita sendiri. Asalkan kita mau
Asalkan kita tidak cepat baperan Mhm. dan kita mau selalu untuk belajar, semua bisa. Ada yang bilang kalau kita jalani bisnis itu satu saja, kasih fokus Ki. Tapi kalau kita bisa fokus dua dan kita bisa handle sebaik mungkin, jalani Mi. Apalagi bidangnya berbeda Ji, jalani Ki. Karena kita tidak tahu itu rezeki, itu kan rezeki sudah diatur sama yang di atas. Tapi kita juga harus berusaha, ndak serta merta itu ada rezeki dari Tuhan. Terus kita duduk-duduk saja begitu, tidak. Kita harus manfaatkan apa skill kita kembangkan, kita asah terus. Bagaimana caranya? Kan kita ndak tahu besok-besok kita jadi sultan karena skill tak tuh, masya Allah. Iya. Nah, pokoknya jalankan saja apa yang kita bisa, apa yang kita sukai, jalankan Ki. Jangan Ki kasih vakum Ki. Sayang gitu. Nanti dilupa ya. Iya. Nanti dilupa. Terus kalau semuanya untuk inspirasi kayak gini nih dari Mbak Asmi untuk nularin juga ke anak-anak itu bagaimana, Mbak? Putra-putrinya? Oh iya. Iya dong. Iya, harus Masya ya. Allah. Saya masih ajar yang ini, yang dasar sekali dalam hal melayani. Biasa kan orderan masuk, saya buat orderan. Kan anak saya umur 9 tahun dan 5 tahun. Biasa ada di situ nak minta tolong, tanya Grabnya, bilang sudah dibuatkan, yang sopan ya. Saya masih ajar yang dasar-dasar sekali Kak, karena kan nanti terlalu tinggi juga dia ndak paham. Sesuai dengan usia. Jadi dia bisa bantu keluar, dia sampaikan, masuk Om, duduk, sudah dibikin. Dia bilang, terus masuk lagi ke saya, sudah Mama saya bilang, iya sudah bagus. Jadi dia bantu dasar-dasarnya yang mungkin untuk levelnya dia lah. Iya, untuk melayani, karena kan pelayanan itu nomor satu Kak. Punya pengalaman untuk pelayanan yang agak kurang prima gitu, Mbak Asmi? Pernah nggak? Pernah nggak? Maksudnya untuk pelayanan yang misalnya untuk seperti yang kan Mbak Asmi ini memberikan pelayanan yang prima gitu ya kepada pelanggannya. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman juga yang pelayanannya, waduh, kurang nyaman di hati gitu? Pernah nggak merasakan pelayanan yang seperti itu? Iya. Alhamdulillah untuk saat ini, alhamdulillah. Semoga tidak. Semuanya aman-aman. Tidak ada ini komplain atau apa yang kayak bagaimana sampai banyak itu customer yang suka repeat order, dia minta nomorku langsung supaya dia tidak menunggu di situ, karena biasa kan menunggu. Dia minta nomorku supaya kalau dia pesan tinggal dia japri. Oh gitu ya. Seperti itu. Kadang yang ojol-ojol itu yang pesanan kan ada di situ durasi berapa menit kita ya? Kita harus buatkan pesanannya. Yang lama sekali dia datang di situ. Kadang saya biasa kasih tahu, bilang Pak, minta tolong kita cepat kalau datang sesuai waktunya. Iya, karena jangan sampai pelanggannya nunggu lama gitu ya. Iya, karena ini kan makanan harus sampai di tangan customer dalam keadaan hangat. Iya, kalau fresh. dingin dia komplainnya itu ke resto. Iya, benar-benar. Gitu. Iya, karena kalau untuk kebab itu kan enaknya disantap pada saat hangat gitu ya. Iya. Oke. Itu ya. Waduh, ini banyak ilmu, banyak inspirasi yang didapatkan nih dari Mbak Asmi ya, Pak Listener. Dan oke, kalau sore hari ini kita lihat ya untuk tampilannya ini ada apa? Yang dua tampilan yang berbeda gitu ya. Nah ini gimana nih? Bisa diperkenalkan dulu nih. Untuk yang ini apa bedanya, Pak Asmi? Oh iya, jadi untuk yang kemasan seperti ini saya tempatkan untuk burger Kak. Burger, kentang, seperti itu, burger sapi, burger ayam. Kalau yang kemasannya yang gede ini memang untuk kebab daging. Kebab daging jumbo namanya. Ada lagi di bawahnya untuk kebab pisang. Jadi variannya 3 ya? Ada banyak sih Kak, ada 5 item. Ada 5 item ya variannya ya. Cuman yang jadi primadona itu di kebab Nusantara yang selalu ada di setiap pesanannya itu
Kebab daging. Wih, harus dicoba ini Smart Iya. Listener ya. Oke. Nah, untuk pemasarannya sendiri gimana nih? Offline, online atau gimana, Mbak Asmi? Dua-duanya kita jalan, online dan Hmm. offline. Di Mhm. online kita jalan di Grab, Gojek, Shopee sama Maxim. Oke, jadi itu bisa pemesanannya langsung ke situ gitu ya. Iya. Oke. Dan ini kan usahanya juga sudah jalan 2 tahunan ya. Iya. Dari usaha ini apa yang sudah bisa dirasakan hasilnya nih dari usaha kebab ini, Mbak Asmi? Alhamdulillah, Hmm. saya sudah bisa ini ya mempekerjakan meskipun baru 1 orang karyawan, tapi saya sudah bersyukur setidaknya orang bisa ini kan bekerja mendapatkan penghasilan dari jadi karyawan di sini. Oke. Iya. Mhm. Terus sudah ada fasilitas yang bisa saya beli, Mhm. kadang juga kasih sesuatu ke orang tua dari hasil Ini ya. penjualan kebab ini. Alhamdulillah Iya. ya, ini sudah bisa berbagi gitu ya, Iya, Mbak itu. Asmi. Iya, kedepannya nih kalau dari Mbak Asmi ini kan udah buka nih usaha kulinernya, kemudian untuk usaha jasanya juga udah buka. Apalagi yang pengen dicapai nih untuk resolusi di 2024, Mbak Asmi? Insya Allah semoga dimudahkan. Saya bisa punya toko sendiri. Mhm. Ya, sudah tidak gabung di rumah lagi. Mhm. Sudah Punya outlet sendiri gitu ya. Iya, sudah Mhm. ada timnya masing-masing. Mhm. Nah, itu besar harapan saya. Mhm. Oke. Nah, mungkin dari Mbak Asmi sendiri juga punya apa ya, pesan-pesan juga nih untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu ya, bahwa wah ini loh ternyata kita perempuan ini bisa tetap produktif ya walaupun dari rumah. Apa yang disampaikan? Untuk para ibu-ibu rumah tangga yang sama seperti saya, ayo kita cari-cari apa bakat yang kita sukai. Ayo kita kembangkan, karena kita tidak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Mungkin dari bakat yang kita punya, kita kembangkan, malah rezeki kita bisa datang dari situ. Ya. Oke, jadi tetap ya nyobain yang mana sih yang menjadi skill saya gitu ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Asmiati Abu Bakar sudah hadir di studio untuk sore hari ini ya. Sukses ya untuk usahanya ya. Oke, sekali lagi untuk yang pemesanan gimana caranya? Oh ya, boleh order di Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, namanya Kebab Nusantara daging dan pisang. Bisa juga japri dari Instagramnya Kebab Nusantara _MKS. Di situ ada kontak person, bisa japri via nomor di situ. Oke, itu saja, itu Pak. ya. Jadi langsung aja nih ya, Kebab Nusantara. Kita juga datang di toko offline-nya, Kak, di mana? Tamalate 4. Tamalate 4 belakang Bank BTN. Bank BTN. Jalan ya. Poros kok jadi gampang. Oke, itu ya Smarisa. Jadi kalau semuanya mau cari-cari lagi sekali lagi bisa ngunjungin sosial medianya gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk Mbak Asmiati Abu Bakar ya. Sukses untuk usahanya ya, Mbak ya. Oke, dan Smarisa demikian untuk Senin Inspirasi kita untuk sore hari ini, dan yang pastinya Senin Inspirasi akan kembali hadir minggu depan dengan tamu yang berbeda tentunya. Saya Mirza Arianti dan juga ada Mbak Asmi di sini. Kami pamit ya. Selamat malam dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa.